hormati Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Haja Maria PD, yang saya hormati Ibu Dina Sudianti SPD, Bidang Pandai Calon Guru Putra kita, Ibu Dua, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, serta rekan-rekan kerja saya yang saya sayangi. Marilah tentunya pada siang hari ini kita bersatu pujian syukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan ridhonya Tuhan, kita masih berada di sini. Alhamdulillah, meskipun dalam keadaan suasana masih kabut asap, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang panjang, hikmat, sehat, dan terutama nikmat Tuhan. Kita masih berada di sini dalam keadaan yang luar biasa. Kita juga kita berikan dengan membuka acara ini bersama dengan mengucapkan lafaz basmalah. Untuk acara selanjutnya kita dengarkan doa bersama, dan doa ini akan dibantu oleh teman kepada Bapak setelah diselanjutkan di Al-Fatihah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, staf pengajar dan keluarga besar Institut Guru, serta khususnya pada hari ini narasumber calon di Penggerak angkatan 9 yaitu Ibu Dina Sudianti SPD. Salawat dan salam mari kita serahkan kepada Junjungan Besar Muhammad SAW, keluarga sahabat dalam rangka ikut mendukung kegiatan pada hari ini, yaitu berupa diseminasi modul 1.4 dengan tema budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Dina Sudianti selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Musi Banyu. Kepada Bu Dina, kami mengucapkan selamat yang telah menjadi salah satu di antara banyak calon guru penggerak Kabupaten Musi Banyu yang telah lulus pada tahap uji tahap, dan pada saat ini adalah proses pelatihan dan pendidikan selama 6 bulan. Ini ada di fotonya nanti. Ternyata bulan 3 kemarin dari BRIN, Badan Riset Nasional Indonesia Inovasi Nasional, dia menggambar kita. Terus menggambar kita nih jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Haja Maria selaku Kepala Sekolah saya yang telah memberikan banyak dukungan kegiatan saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Lalu juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas dukungannya dari waktu, tenaga pikirannya demi mensukseskan kegiatan yang saya pilih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ya, mari kita bersama-sama menutup mata sebentar, kemudian ikuti alunan musik untuk menenangkan, memutuskan kita, sambil tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan. Mari Bapak Ibu kita tutup mata sebentar. Visualisasi, meditasi, yoga. Bapak Ibu tarik nafas dalam, kemudian hembuskan pelan-pelan. Tenangkan hati dan pikiran. Harap
tahu ibu fokus belajar, gimana saat ibu tahu syukur dan belas dan kenapa dalam momen ini ikuti alunan nada ini, hembuskan pelan-pelan, jangan kencang, akan semua ibu dan dengan hati. Tarik nafas ketiga lagi dari ibu, hembuskan ikuti alunan nada ini, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian ibu fokus belajar. Kemudian hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan belas kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Boleh buka matanya. Nah, hari ini sebenarnya saya berbagi saja berbagi pengalaman. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai pendidikan. Kemudian nanti ada teori motivasi, hubungan dan pengetahuan. Nanti ada keyakinan kelas yang sudah biasa kita lakukan. Tapi nanti kita lihat apakah sudah sesuai dengan teori atau belum. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Baik, terima kasih. Tadi sudah berjanji ya. Anaknya terbuka. Boleh Oke, yang membuka atau dipaksa. Membuka dengan sukarela atau dipaksa. Boleh dijelaskan kenapa sampai membuka? Berisi sesuatu yang sangat berharga. Guru melihat yang belas kasih. Baik, kami pergantian. Membuka tidak? Mereka pergantian. Membuka tidak? Boleh tahu kenapa sampai bisa tidak terbuka? Tadi pada saat saya membuka tadi kan tidak terbuka karena ibu sekali kritik, jadi sama ini sangat paksa gitu. Kalau tadi saya dengar agak ini terbuka, kalau dia kritik itu cuma dengan kritik tadi kan apa bikinnya gitu, bikinnya. Tambah kritik, tambah deg-degan. Kalau berheran, terbuka tidak? Yang pertama tadi ada anak ilustrasi dan yang kedua juga usia bukan anak saya. Kenapa yang pertama ilustrasi sepertinya rela saja memberikan. Nah itu yang pertama. Yang kedua saya mempertahankan, tapi karena tadi ada yang kritik sedikit, hanya yang pertama tadi rela memberikan tanpa ada untuk masuk rela, saya juga rela akhirnya memberikan kepada ilustrasi sama-sama dengan Terima kasih sebelumnya. Tadi pada saat saya memaksa, Wadi tidak membuka. Pada saat saya mau mencium Wadi, rela dengan hubungan. Jadi pada waktu memang benar tadi tidak seperti yang diucapkan. Cuma tadi waktu saya yang apa yang tetap, saya rayu, saya elus lah. Ya memang. Masih belum buka juga. Akhirnya saya ucapkan, mana bukti bahwa kita bersahabat. Kalau tidak mau membuka ini berarti kita bukan sahabat. Bukan sahabat lagi. Akhirnya dengan rela aku membuka hanya alhamdulillah. Itu rujukan gitu ya. Rujukan kalau kita bestie gitu ya. Nah, Bapak Ibu
kontrol atas kepala kanan kita. Contohnya tadi dikritik bagaimanapun oleh Gusti tetap gitu kan? Tadi ada yang belas kanan yang buka kanannya. Jadi yang kontrol itu kan dari diri kita sendiri, mau dibuka atau tidak di kepala kanan kita. Sama juga dengan anak, mau melakukan sesuatu atau tidak itu sudah kontrol dari diri dia, bukan kita orang luar yang mengontrolnya. Jadi semua itu bergantung pada diri kita masing-masing dan sesuai dengan kebutuhan dasar saat itu. Kita butuhnya apa saat itu? Nanti kita bahas juga masalah kebutuhan manusia dari 5 kebutuhan dasar mengenai nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang pada dasarnya itu harus berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Jadi di sini kita mengedepankan kepentingan anak. Apapun keputusan kita itu mengedepankan kepentingan anak. Untuk perubahan paradigma itu yang pertama, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid berpikir, bertindak dan kita perubahan paradigma yang kedua yaitu lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Nah, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid itu yang kita harus perhatikan, bagaimana kontrol kita. Mari kita perhatikan bersama-sama. Ibu Herawati misalkan memegang kertas yang bertuliskan sesuatu yang sangat penting baginya. Kemudian dia kepalkan tangan. Sementara Bu Sulas itu bertindak sebagai orang yang mencoba membuka kepalan tangan Bu Hera dengan segala cara. Boleh dengan rayuan, dengan menyuap maksudnya, atau dengan membujuk, bahkan menghardik. Boleh juga dengan marah, ancaman, boleh, bebas. Yang penting gimana caranya tangan Bu Herawati terbuka. Kesempatan itu dalam waktu 30 detik. Itu. Nanti kita akan lakukan kebalikannya. Kebalikannya nanti bergantian. Berhasil nggak buka tangannya Bu Hera? Atau mungkin Bu Hera dengan rela membuka sedikit. Kita lihat aja nanti. Monggo Bapak Ibu kalau ada kertas sedikit atau kalau tidak ada kertas boleh ditunjukkan aja ini ada sesuatu yang sangat penting ya. Atau dibayangkan aja ada sesuatu yang sangat berharga yang Bapak Ibu tahu. Jadi anggap itu sesuatu yang sangat berharga yang Bapak Ibu tahu. Nah, teman sampingnya itu berusaha menjelaskan. Ya. Berarti yang bertindak sebagai pembuka siapa nih kalau dari depan? Oh, oke. Berarti saudara yang berusaha membuka, kalau udah ada sama Bu Rizka, buka. Oke, Bu Rizka yang membuka, udah ada berusaha membuka. Kemudian Aswati dan Pak siapa yang
sebenarnya adalah belajar kata awal, kata bahasa bahasa. Nah di sini adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Jadi yang memerintah itu bukan orang lain, tapi kita sendiri terkait dengan merdeka tadi, memerdekakan diri kita dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Jadi yang kata saya tadi bilangnya merdeka, diri kita sendiri harus merdeka, bukan karena perintah orang lain. Di sini dia hadir besoknya saya panggil secara pribadi. Saat itu saya belum tahu teori ini, saya belum belajar ini. Ternyata apa yang saya lakukan itu sudah termasuk di posisi manajer. Dia yang kita bahas di akhir. Saya tanyakan hal yang pertama saya tanyakan adalah alasannya, tujuannya kenapa tidak hadir di hari Rabu. Setelah diselidik-selidik, dengan jujur dia berkata kalau baju olahraganya sudah kecilan. Terus saya tanyakan, kalau itu gimana solusinya menurut kamu? Beli buku. Oke, sekarang belum bawa uang kan? Belum, tapi mau ke sana nggak? Ke ruang TU. Mau cuma kita tahu cumanya itu kan? Cumanya itu mungkin takut, malu. Jadi udah saya ajak dia menemui saat itu Sumare Budinya Mariana. Dicek-cek ada satu sekali dibawa, biasanya bawa sampai ada Betty berbicara bahwa capek makannya nih, apa keponakanmu? Bukan. Jadi ya Pak Ibu ya. Saat itu saya belum belajar teori ini. Ternyata waktu ada ternyata saya sudah juga melakukan sesuai dengan teori. Baik, kita lanjut. Yang keempat itu saya bisa mengontrol orang lain. Dan kita praktikin tadi. Ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain. Mau membuka karena kerelaan yang membuka. Kalau pasar tadi karena bujukannya, bujukan orang lain. Dan memang kebetulan dia ya sudahlah karena besti gitu ya, harus membuka. Gitu. Dan sebenarnya kan dia bisa kekeh dengan dia. Dengan keinginan yang menutup. Balik lagi kebutuhannya saat itu apa yang dia butuhkan. Yang menerima pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Oke, tadi dipujuk-pujuk nggak berhasil nih, udah aku paksa sampai menghabis segala macam. Ada yang mengumpul tadi ada siapa? Maaf, sampai cium ya Pak. Hampir mau kecium gitu ya Pak ya. Oke, dengan mereka model berpikir menang kalah. Kalau di dalam stimulus respon pasti kalau ada menang pasti ada kalahnya, menang kalah gitu. Sementara di teori kontrol itu model berpikirnya semuanya menang, tidak ada kalah. Kita cari solusi di mana semuanya menang, tidak ada yang kalah. Yang berikutnya ada kaitan dengan makna disiplin. Kita tahu aja selama ini disiplin. Ada yang mau berpendapat apa enggak? Dalam pikiran Bapak Ibu disiplin itu apa ya? Boleh? Jadi itu motivasi internal. Saya tujuannya buat menghargai diri saya sendiri. Itu yang motivasi yang paling tinggi ya. Tujuannya disiplin positif. Ini ada kata-kata didukung oleh penghargaan loh. Oke, pilih ya. Wajah Pancasila beriman bertakwa. Yang penghargaan itu sambungan ada yang boleh memberikan pendapat itu menurut baik silakan. Jadi dulu waktu saya ngajar les di Jakarta, ada dua anak yang kayaknya tuh sama teman, selalu bareng gitu. Dan di akhir les, di akhir kayak penutupan lesnya itu kami tuh ada kayak kasih penghargaan gitu.
aja atas keaktifan mereka gitu. Nah, tapi untuk dua anak ini ada satu anak yang kayak dapat hadiah dari salah satu pengajarnya gitu ya. Karena keaktifan kita bisa bilang itu kayak favoritism lah. Jadi anak yang satu ini adalah anak favorit dari salah satu pengajar di sana. Sementara anak yang satunya ini itu kayak sama, selalu hadir gitu, tapi nggak dikasih gitu. Jadi akibatnya untuk pembukaan selanjutnya anak yang satu ini tetap datang, sementara yang satunya lagi itu yang nggak datang itu nggak datang. Jadi kayak merusak hubungan dia dan gurunya gitu. Jadi kayak kami juga merasa harus gimana ini. Makasih Bu Nanda untuk pendapatnya. Dari pengalaman Bu Nanda tadi ya, kita nggak mau lagi les, nggak mau lagi belajar di bimbel itu intinya ya, itu menurunkan kualitasnya. Baik, penghargaan mengurangi motivasi, penghargaan mematikan kreativitas. Ada nggak Bapak Ibu yang mau berpendapat seperti apa penghargaan mematikan kreativitas? Berbagi pengalaman, Bu Rita? Boleh bagi pengalamanku? Iya. Belum ada. Belum ada lagi. Oh, boleh. Menurut saya penghargaan mematikan kreativitas itu bisa dilakukan misalkan anak di saat belajar itu dia mendapat penghargaan karena dia merasa bahwa dia sudah mendapatkan penghargaan itu dia sudah melakukan yang terbaik. Nah, yang terbaik sehingga dia merasa cukup sampai di situ saja. Seperti itu. Sehingga kreativitasnya untuk lebih maju lagi kadang-kadang menjadi tertutup atau kurang seperti ini. Terima kasih. Ada lagi mau menambahkan? Boleh? Kita di sini mengenai penghargaan memastikan kreativitas menurut saya sih dari segi kita sering memberi syarat ya peringkat kelas misalnya ada anak yang masuk 1 sampai 10 besar, tetapi bagi anak yang tidak masuk 10 besar itu di sana dia sudah mengarahkan kreativitasnya di sana dia merasa karena dia tidak dapat peringkat tadi kan dia merasa agak low dirinya karena sebenarnya setiap anak itu memiliki keunggulan masing-masing. Mungkin dari segi akademik dia kurang, tetapi dari segi seni, olahraga, atau lainnya dia bisa betul dari sana. Tetapi karena melihat tadi, oh teman aku yang satu dapat hadiah dari Pak sekolah disuruh maju ke depan, mamanya diberi pagi ke depan, sedangkan saya tidak di sana mungkin bisa menjadi yang disebut dengan penghargaan mematikan kreativitas seorang siswa. Jadi, Ya, terima kasih Bu Lucy, Bu Sri. Adanya fasilitas sekolahnya ya, yang aturan SMA kita naik 10 besar, SMA kita 5 besar, itu terpaksa kita mengeluarkan itu. Baik, terima kasih Bu, betul sekali kata Bu Lucy, Bu Sri. Kemudian yang banyak penghargaan mengurangi motivasi itu dari pengalaman Bu Nanda tadi ya, bisa kita lihat. Ya udah deh. Di situ juga nggak ada artinya juga dari ngerjain kita pada sama-sama gitu ya. Akhirnya juga mau lagi belajar di sekolah itu. Kita memberikan apresiasi kepada murid itu perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Kalau saya selama ini ya, sebenarnya di depan orang rame gitu ya. Kita sekali dede iya gitu ya. Padahal kita harusnya memberikan pengakuan itu secara khusus. Beri pengakuan secara pribadi. Baik, khususnya di sini mau dijelasin. Kita sekali dede karena kamu hari ini membantu guru misalkan karena apa jadi khusus di sini kanan. Kemudian yang kedua itu secara pribadi. Secara pribadi kita langsung ngomongnya sama yang bersangkutan. Seperti itu. Kemudian beri pengakuan pada semua murid secara bergantian. Terkadang ya kita juga dulunya sama bapak guru kita juga anak itu lagi yang disebut anak itu lagi yang disebut. Tapi kita alhamdulillah bapak guru di
bagian nasional pada si anak ini. Jadi kita beri pengakuan secara terpisah sama kayak sama itu. Sampai saya kirim WA ke bapaknya, gitu kan. Pak, alhamdulillah, video saya video yang dia berani masuk di depan itu di videoin. Alhamdulillah Pak, sudah ada pengajian itu sudah berani masuk di depan. Harapan saya itu bapaknya gimana gitu ya, menanggapi ternyata memang stiker. Dan terima kasih dan video itu sekalian Bu. Iya, kalau menurut versinya dia, ya dikasih dia, saya belum tahu. Hari itu kan tempatnya ada sobek ya, sama ini maaf, SPP-nya turun kan. Jadi kalau mau tampil, dia ngakunya tempatnya Obama tuh. Dia kenapa pinjam sepan Obama, sepannya dia itu longgar, dia tuh kan dia seperti kayak pensil, gitu. Setelah presentasi kan ganti lagi, bukan punya Obama dia pinjam, punya ya saya lupa nama anak satu itu bukan Obama. Ya, ngapain ke sana? Itu sepan dia yang longgar lagi, seperti itu. Kalau pelan-pelan gitu. Tapi itu tadi kembali ke ekspektasi saya tuh ternyata berjauh berbeda. Harapan saya bapaknya tadi itu luar biasa lagunya gimana gitu. Karena itu punya apa? Maksudnya seorang ke anak gitu. Alhamdulillah anakku ternyata gini. Jangan pas anaknya melakukan kesalahan itu yang paling disorotnya. Jadi dia tuh kaget. Bukan kaget, malu. Tapi dengan dia ngasih stiker Joko itu kan sudah bukan itu. Kalian maaf ya bisa mau indikator keberhasilan apa yang eksternal. Gak akan mundur oleh siapapun kalau dari anak sendiri. Nah ini yang saya lagi lebih ke khususnya gitu ya. Misalnya, Dede, kemarin saya perhatikan rasa empati itu besar sekali. Pada saat menolong Hera, anak baru di kelas. Nah, atau gini, Mas ibu menghargai kepedulianmu pada saat aku bantu teman-temanmu di tugas pokok. Jadi lebih spesifik apa yang kita hargai terhadap anak itu. Bukan cuma misalnya kita iya bagus saja gitu ya. Yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawab. Jadi yang tidak sesuai itu tanggung jawab pada saat aku menyebut serta-serta masyarakat. Jadi kalau dia udah tahu khususnya, kalau mau sampah itu merupakan yang lain, gurunya terima kasih memberikan penghargaan. Artinya ke depan dia akan melakukan hal yang sama. Ada tindakan guru nih, mencatat ada orang itu dengar guru itu memberikan mencatat 100 kali di dalam kalimat saya tidak berangkat lagi karena terlambat dulu. Pernah coba dulu. Atau saya pernah lihat tadi anak SD disuruh tulis istighfar atau surat apa pendek berapa lembar gitu ya. Ternyata itu termasuk di hukuman. Kemudian ini kaitannya dengan olahraga, lari memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Saya sendiri pernah melakukan itu
selama ini, memberikan hukuman terhadap anak. Nah kalau ini larinya itu karena terlambat sekolah termasuk hukuman, kecuali kalau itu kegiatan pelajaran olahraga misalkan, baru dia ada kasus. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran fisik. Nah, ada kaitannya dengan pelajaran. Baru itu namanya konsekuensi. Atau gini, menumpahkan air. Biasanya kalau kita anak menumpahkan air, yang dilakukan bukan fokus untuk dia menyelesaikan masalah itu. Mereka dulu, dibuang dulu. Dia harusnya itu kalau bukan air masuk ke sekolah. Nah, itu namanya konsekuensi, bukan hukuman. Konsekuensi dia harus menyelesaikan masalah itu. Kalau hubungan itu merupakan sesuatu yang menyakitkan, kalau kita lakukan. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus dilakukan. Air tumpah terus kita lakukan dengan menolaknya, kemudian marah, ada rasa marah, ada rasa bersalah, ada rasa dipermalukan. Coba kayak saya tadi mempermalukan anak di lapangan dengan memberikan kertas berisi saya tidak buat pena. Itu hukuman, karena saya membuat anak itu marah. Nah, ini biasa saya pakai untuk direfleksi dari apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasakan hari ini saat pembelajaran hari ini. Itu. Ya. Lanjut kita begini, nanti kita akan ada waktu khusus kita bahas gimana cara menyimpulkannya atau mengarahkannya ke bagian keyakinan orang. Kita melanggar kan COVID kemarin. Kalau ketika ada polisi baru mau pakai, karena dia masih dalam bentuk peraturan. Perintah, ya betul. Harus dipatuhi. Nah ini semuanya itu karena ini kebutuhan dasar kita. Yang pertama itu untuk bertahan hidup, kekuasaan, kebebasan dan kesenangan. Kenapa? Alasannya saya meletakkan sudut bermain di sana. Itu ada ceritanya juga. Jadi semua apapun yang ada di dalam kelas ini semua ada kejadian. Jadi ada anak membawa remi, 2 kali membawa remi. Oke, berarti anak itu kayaknya bermain. Jadi saya, kenapa? Oh ternyata bermain itu ketika jam kosong atau istirahat. Oke, saya ganti dengan permainan. Kalau di sini suka, apa kemarin hari itu saya suka. Ada tuh bola badminton. Ini ada kasusnya yang harus dibacakan. Kira-kira Ibu Ani guru kelas 5 SD, SD 5 hati, sedang itu menghadapi pula salah satu murid kelas. Maka harus dikalahkan. Materi ini sudah ada. Ada yang mau lagi? Dari rumah uangnya ya. Ketiga, kali memang itu masih pakai. Kali memang punya sifat yang tidak menurut saya. Terima kasih Bu Setia. Mungkin mau menambahkan boleh? Kalau menurut saya alasan kenapa aku melakukan itu ternyata karena dia itu tidak apa namanya
Ada lagi yang ya, baik untuk yang setia tadi karena bukan apa tidak makan lagi itu berarti kaitannya dengan kebutuhan bertahan hidup. Nih, jawabannya kalau lapar berarti dia kebutuhan bertahan hidup. Tapi kalau senang melihat temannya dengan aku berangkat itu jadi perhatian sama aku, berarti dia kebutuhan yang kurang pada si anak itu adalah kebutuhan untuk diterima, kebutuhan kasih sayang. Itu yang kurang. Kalau seandainya si anak itu alasannya karena merasa hebat nih, iya, dia temannya jadi takut, kenapa jadi takut, karena dari kurang atas pengalamannya, maka kebutuhan yang dia kurang itu sebenarnya kebutuhan kekuasaan. Itu yang dia butuhkan. Pengakuan atas kemampuannya. Kalau jawabannya merasa bosan nih dengan bekal yang dibawakan, makanya masa terus, lagi. Berarti kebutuhan kebebasan. Dia itu kayak ini kebutuhan akan kebebasan. Yang terakhir ya, dia iseng. Jadi iseng kan? Iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya, berarti dia kebutuhan temannya yang dia kurang.